brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul dalam acara webinar yang insya Allah dengan tema Ada Apa Dengan Warisan. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada suri tauladan baginda Habibana
wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Prasetya Lesmana. Saya dari tim Rumah Bintang Indonesia yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada webinar malam hari ini dari mulai sampai dengan selesai insya Allah. Sebelum kita memulai acara webinar ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada webinar malam hari ini, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Tarik. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqana lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Allah merahmati Al-Quran, Sadaqallahul Azim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Teh Tarik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan untuk acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya, mari kita simak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada operator dipersilakan. Bangsa dan anak
Alhamdulillah, lagu Indonesia Raya telah dilantunkannya. Selamat malam, Ibu dan Bapak sekalian. Semoga malam hari ini sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, narasumber webinar kali ini dengan tema Ada Apa Dengan Warisan akan disampaikan oleh Ustadz Al-Qawim, ya. Insya Allah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita, insya Allah. Nah, untuk poin-poin yang akan dibahas dari webinar ini sendiri adalah yang pertama, syarat dan rukun waris, sebab menjadi ahli waris, bagian waris, dan perhitungan waris. Nah, sebelum ke acara ini, ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua Yayasan Rumah Bintang, Pak Boni. Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Sudah, Assalamualaikum, Kak Pak Angga, Boni. aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah, gimana Kak Angga? Sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sudah siap ya untuk sambutan, insya Allah. Ya. Baik, kepada Pak Boni untuk memberikan sambutan di acara webinar kali ini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Angga selaku moderator. Sebelumnya, suara saya apakah terdengar dengan jelas ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua? Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, yang dimuliakan oleh Allah tentunya Bapak Ustadz Al-Qawim. Selamat datang Pak Ustadz. Senang sekali dengan kehadiran Bapak bisa hadir dan mau meluangkan waktunya ya Pak. Terima kasih banyak sebelumnya juga Kak Angga selaku moderator dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan yang paripurna, serta tentu terus-menerus diberikan rizki yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam Allah tetap curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan tentunya kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya diberikan kesempatan, terima kasih untuk memberikan kata sambutan ya. Jadi mengenai Yayasan Rumah Bintang Indonesia. Nah, barangkali ada yang belum tahu juga ya apa sih sebenarnya Yayasan Rumah Bintang Indonesia itu. Jadi sedikit ya teman-teman, Bapak Ustadz Al-Qawim, kami sampaikan bahwasanya Yayasan Rumah Bintang Indonesia itu adalah yayasan sosial pendidikan yang bertempat di Antapani. Mungkin kalau yang teman-teman di Antapani bisa bersilaturahmi ya di Bandung tentunya. Dan Yayasan Rumah Bintang Indonesia ini didirikan tahun 2009 sampai saat ini. Selain sebagai yayasan sosial, Rumah Bintang tersebut juga sudah memiliki legalitas sebagai yayasan pendidikan, di mana ada beberapa program yang saat ini dikerjakan, yaitu program Jenius, di mana Jenius ini adalah singkatan dari Generasi Insan Unggul Sehat dan Sejahtera. Di mana yang terdiri dari 3 kegiatan tentunya. Yang pertama adalah pemberian santunan beasiswa pendidikan tingkat SD hingga tingkat SMA, serta pembinaannya ya Mas. Kemudian juga santunan kelas tahfidz Quran di Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga adalah sekolah anak usia dini tidak berbayar di Antapani. Jadi selain itu Rumah Bintang juga memiliki program PSAB ya, atau pengadaan sarana air bersih ya, berupa pengadaan sumur bor dan pipanisasi ke rumah warga. Saat ini sudah memasuki program PSAB yang ke-10 ya. Nah, kalau misalnya boleh disampaikan bahwasanya program PSAB ini adalah berupa wakaf air ya, sumber air yang akan dihantarkan dari sumber air itu ke rumah warga, karena memang
Daerahnya ini adalah di Sumedang ya. Setelah kita survei dan menemukan fakta, sumber air sampai ke penduduk itu sangat jauh ya. Makanya dibutuhkan pipanisasi, kemudian kalau memang dibutuhkan pompa air jelas ya untuk ngambil airnya. Terus juga dibutuhkan yang namanya toren besar itu ya. Nah, itu mungkin nanti secara detail bisa ditanyakan kepada admin tentunya ya. Nah, adapun nama-nama desa yang sudah dibantu oleh Rumah Bintang yaitu Desa Nyalindung, Desa Kamal, Dusun Pentas, Desa Cikandung, Kampung Popojok, Dusun Sukamulya, Dusun Bogeg, Kebon Cau, Dusun Lamping, dan Dusun Gandasoli ya. Jadi itulah desa-desa, udah ada 10 desa yang telah kita bantu dan yang memang ada juga yang sedang berproses ya ini untuk pelaksanaan pembangunan pengadaan sarana air bersih. Rumah Bintang juga melaksanakan program tahunan yaitu program Ramadan dan program Kurban, di mana kita berharap program kedua kebaikan ini lebih meluas ya pelaksananya ke daerah-daerah lain. Sehingga banyak memberikan manfaat tentunya dan kebahagiaan bagi sang penerima manfaat. Akhir kata, semoga webinar yang dilaksanakan saat ini banyak manfaatnya bagi kita semua dan juga menambah pengetahuan, wawasan serta cara pandang ya kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita tentunya. Mungkin demikian sekilas tentang Rumah Bintang ya, eh, teman-teman, Pak Ustadz Alkoim juga moderator. Mudah-mudahan saya pengennya sih ada yang bertanya. Ini sangat singkat sekali tentang Rumah Bintang. Nah, harapan kami memang ada yang bertanya, ya dipersilahkan ke moderator aja nanyanya. Demikian ke moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Angga, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Pak Boni yang telah memberi sambutan kepada semuanya tentang Rumah Bintang Indonesia ya. Untuk Ibu dan Bapak juga, jika ingin support kebaikan program di Rumah Bintang, bisa kunjungi website rumahbintangindonesia.org ya. Insya Allah di sana banyak program kebaikan yang bisa terus kita kontribusikan untuk umat. Nah, sebelum ke inti pembahasan, izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu untuk Ustadz Al-Qawi ya. Beliau ini bertempat tinggal lahirnya di Kediri, Jawa Timur, insya Allah. Nah, untuk sekarang berdomisili di Cimahi Utara. Untuk riwayat pendidikan, beliau alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kediri. Pengalaman organisasi untuk saat ini adalah sebagai pengurus MUI Cimahi. Moto dari beliau sendiri adalah ingin menjadi manusia yang sangat bermanfaat untuk umat. Masya Allah. Nah, beliau juga sudah ahli dalam hukum waris yang rutin diadakan di kantor Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat. Masya Allah. Itu mungkin secara singkat CV yang ada pada beliau, Ustadz Al-Qawi. Nah, untuk rekan-rekan semua, insya Allah ada door prize di akhir acara bagi penanya yang menarik. Insya Allah akan dipilih oleh panitia 2 orang penanya, ya, insya Allah. Nah, langsung saja ke acara inti untuk pembahasan webinar pada malam hari ini. Disiapkan terlebih dahulu catatannya, pikirannya kosongkan, freshkan gitu, untuk bisa menerima materi yang sangat penting ini gitu ya untuk kita semua. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Sudah hadir Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana Ahlan wa bagus? sahlan Ustaz. Bisa Ustaz, Ustaz. suaranya bagus? Suaranya bisa dijelas? Jelas Ustaz, Masya Allah. Sudah siap Ustaz untuk memberikan materi yang sangat Siap, Masya insyaallah. Allah ini kepada kita semua? Ya. Oke. Assalamualaikum Insya Allah teman-teman semua, ini Oh, ke ya. acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Qawi. Kepada Ustaz Al-Qawi, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah serta inayahnya kita sekalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, terutama yang berkaitan dengan masalah waris, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan, ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nasa. Belajarlah kamu sekalian ilmu faraid dan ajarkanlah faraid itu kepada orang lain. Fa'innahu nisful ilmi, karena sungguhnya ilmu faraid ini adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Nah, kalimat dilupakan ini ada unsur kesengajaannya. Apakah malas atau mungkin sulit, mungkin atau alasan-alasan yang lain, nah, itu yunsa itu. Wawa yunsa wawa awalu syai'in yunja'u min ummati, dan dia mula-mula yang ilmu yang akan tercabut min ummati, dari umatku. Inilah suatu peringatan, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan atau untuk belajar yang berkaitan dengan masalah ilmu faraid ini. Apalagi tadi apa itu namanya, judulnya ada apa dengan waris nih? Karena ternyata banyak sekali yang berkaitan dengan waris ini. Seperti masalah dengan keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un, ai qati'u rahmin. Tidak masuk surga bagi orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ini adalah suatu peringatan yang mungkin kita harus renungkan, harus kita usahakan. Jangan sampai gara-gara masalah waris, gara-gara masalah warisan yang nilainya sangat sedikit dibanding dengan surga. Inilah yang harus kita upayakan agar supaya jangan sampai konflik di dalam keluarga itu hanya gara-gara masalah warisan ini. Karena tidak sedikit orang yang sosialnya tinggi, bantu sana, bantu sini, kemudian pas masalah waris sampai mereka itu ribut gara-gara masalah waris atau yang tentang bagian. Ini sering kali terjadi semacam itu. Inilah pentingnya di dalam masalah yang berkaitan dengan ilmu waris ini, sampai Rasulullah memperingatkan wahwa yunsa wahwa awalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia mula-mula ilmu yang akan tercabut min ummati, dari umatku. Mungkin kita bisa lihat kanan kiri atau tetangga kita berkaitan dengan waris, bagaimana kejadian-kejadian yang masalah waris ini terhadap ini. Rata-rata pasti ribut, atau pasti pasya, atau pasti bertengkar gara-gara masalah warisan ini. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat khusus ini di dalam berkaitan dengan masalah waris ini. Kita alhamdulillah bisa melestarikan, walaupun ini masih perkenalan yang berkaitan dengan waris ini, karena hampir jarang sekali di dalam kajian-kajian itu tentang masalah waris ini. Kita sering bertanya di majelis-majelis taklim, sudah berapa kali kajian waris di sini? Ya, ternyata jawabannya baru sekarang ini, Pak Ustadz.
Ini menunjukkan bahwa kaitan kajian waris ini sangat minim sekali. Padahal kajian-kajian yang lain itu sering kali diadakan setiap majelis taklim itu. Tapi masalah waris ini masih jarang. Inilah alhamdulillah kita bisa melestarikan atau bisa mengenal, minimal mengenal. Karena ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi kita sekalian. Karena ilmu waris ini adalah sangat jelas. Sangat jelas karena semua ini ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hampir 80% itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas sekali dan semua sudah pada tahu masalah bagian-bagian itu. Permasalahannya bukan kita sekedar mengetahui bagian, tetapi justru bagaimana caranya. Karena di dalam masalah waris ini adalah sangat unik ya. Padahal angka itu hanya 6 angka saja. Jadi seperenam, misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam saja. Jadi tidak sampai 10 angka. Ini secara apa itu namanya logikanya masa susah, hanya 6 angka saja. Nah inilah yang kita harus kejar, di mana ini susahnya. Jadi ini perlu kita sampaikan bahwa ilmu waris ini sebetulnya adalah sangat mudah sekali. Jadi sangat mudah karena bagiannya hanya 6 angka saja. Nah, kemudian di sini kita masuk pada syarat dan rukun waris. Jadi syarat dan rukun waris itu ada 3. Yang pertama adalah adanya pewaris, artinya orang yang akan memberikan warisan, namanya pewaris. Dan syarat pewaris harus sudah meninggal. Jadi tidak ada ketentuan waris, tidak ada pembagian waris sebelum ada yang meninggal. Jadi pewaris syaratnya harus sudah meninggal. Yang kedua adalah adanya ahli waris. Jadi ahli waris syaratnya harus masih hidup dikala si fulan itu meninggal. Misalnya orang tua sudah meninggal, ada ahli warisnya, dan ahli warisnya ini harus yang masih hidup. Jadi syaratnya ahli waris itu adalah masih hidup. Itu yang disebut ahli waris. Yang ketiga adalah harus ada harta peninggalan. Jadi tidak akan mungkin terjadi hukum waris manakala tidak ada yang meninggal. Begitu juga tidak akan terjadi hukum waris manakala ahli warisnya tidak ada. Begitu juga tidak akan terjadi hukum waris manakala hartanya tidak ada. Nah, apa yang harus dibagikan kalau hartanya sudah tidak ada? Inilah syarat dan rukun waris yang harus diketahui oleh kita sekalian. Kemudian sebab-sebab menjadi ahli waris. Jadi ahli waris itu kenapa dia termasuk ahli waris? Atau sebabnya apa? Dia disebut sebagai ahli waris. Ini kita harus mengetahui karena tidak akan mungkin bisa membagikan waris kalau tidak mengetahui siapa ahli waris itu. Yang pertama adalah karena turunan. Misalnya cucu, saudara, misalnya itu adalah termasuk keturunan. Kemudian yang kedua adalah karena pernikahan. Yang tadinya orang lain dengan adanya pernikahan yang sah menurut syariat Islam, baik itu istilahnya siri ataupun bukan siri, yang penting sah menurut syariat agama Islam, maka dia berhak untuk mendapat warisan. Jadi saya ulangi, sebab-sebab menjadi ahli waris ada 3. Yang pertama adalah karena keturunan, seperti anak, cucu, saudara, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah karena pernikahan. Yang tadinya orang lain dengan adanya pernikahan yang sah menurut syariat Islam,
tidak terbatas apakah yang tercatat misalnya ataupun siri istilahnya, maka yang penting itu adalah sah menurut Islam, maka dia sudah berhak untuk mendapat warisan. Yang ketiga adalah karena memerdekakan. Namun hal ini sudah tidak ada karena di Indonesia ini tidak ada perhambaan. Jadi sebetulnya hanya tinggal dua saja, karena keturunan dan karena pernikahan. Karena memerdekakan ini hanya sekedar untuk diketahui saja bahwa yang dulu mula-mula seandainya dulu itu adalah ada perhambaan, karena orang yang memerdekakan hamba saya itu adalah berhak untuk mendapat warisan atau termasuk berhak sebagai ahli waris. Ini yang sebab-sebab menjadi ahli waris. Kemudian yang berikutnya adalah sebab-sebab bukan waris. Sebab-sebab bukan waris ini mula-mula termasuk ahli waris, termasuk anaknya, termasuk cucunya, termasuk saudaranya. Tetapi karena pembunuhan, membunuh kepada ahli warisnya, misalnya anak membunuh bapaknya sendiri, padahal dia mula-mula adalah termasuk ahli waris. Tapi karena membunuh, maka hak warisnya hilang. Jadi contoh anak membunuh orang tuanya sendiri yang tadinya termasuk ahli waris, tetapi karena membunuh maka hak warisnya hilang. Artinya tidak dapat atau tidak berhak untuk dapat warisan orang yang membunuh tadi. Kemudian yang kedua adalah karena perbedaan agama. Misalnya suami istri beda agamanya, maka tidak ada hak waris mewarisi. Hak waris mewarisi. Jadi kalau berbeda agama atau orang lain, anak dengan orang tuanya sendiri, anaknya non-muslim misalnya, orang tuanya muslim atau agama apa yang bukan agama Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Sabda Rasulullah, la yatawarasu ahlu millataini. Tidak ada hak waris mewarisi bagi orang yang berlainan agama. Yang ketiga karena perhambaan. Ini juga sudah tidak ada karena perhambaan ini adalah artinya seseorang dijadikan hamba sahaya. Misalnya saya bersaudara, saya dengan kakak saya misalnya ini adalah ada jual beli sebagai hamba saya, misalnya karena saya banyak hutang misalnya. Kemudian sudahlah Kak, saya jadikan hamba saya saja, tetapi hutang saya lunas misalnya. Ini sudah tidak ada hak waris mewarisi. Jadi karena perhambaan itu, ini salah satu contohnya. Kemudian ahli waris itu adalah ada 25. Jadi ahli waris seluruhnya ada 25. Dan 25 ini 15 terdiri dari laki-laki dan 15 ini adalah kelompok. Jadi bukan perorangan tetapi kelompok. Misalnya yang pertama adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini bisa 1, bisa juga 10 ataupun lebih mungkin. Ini jadi satu angka atau satu kelompok ini bisa beberapa orang isinya. Kemudian yang kedua adalah cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki ini sampai ke bawah. Jadi manakala anak punya anak atau cucu punya anak, misalnya ini masih termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya ada kelewat tuh, ada sambungannya 3 yang meninggal atau yang mati itu ke yang nomor 3 itu. Ada sambungannya sebetulnya. Yang ketiga adalah bapak. Maksudnya bapak ini adalah bapaknya yang meninggal itu. Jadi yang disebut anak-anaknya yang meninggal. Cucu-cucunya yang meninggal. Bapak-bapaknya yang meninggal. Yang keempat adalah
kakek. Kakek ini pun juga sampai ke atas. Kakek punya bapak, misalnya bapaknya kakek punya bapak, asal pertaliannya masih laki-laki, itu adalah masih termasuk ahli waris. Kemudian yang kelima adalah saudara sekandung, artinya saudara seibu sebapak. Saudara seibu sebapak ini pun juga masih termasuk ahli waris. Artinya bapak dan ibunya dengan yang meninggal ini adalah sama. Yang keenam adalah saudara sebapak. Jadi dengan yang meninggal nomor 6 itu bapaknya sama, ibunya beda. Kemudian nomor 7 saudara seibu. Ini juga masih termasuk ahli waris saudara seibu. Maksudnya adalah ibunya sama, bapaknya beda. Karena kemungkinan seseorang itu punya saudara sekandung, punya juga saudara sebapak, punya juga saudara seibu. Ini mungkin. Kemudian yang ke-8 adalah anak saudara sekandung. Artinya yang meninggal punya saudara yang seibu sebapak, punya saudara laki-laki yang seibu sebapak, punya anak. Maka itu juga masih termasuk ahli waris atau alok, karena kalau bahasa Sunda alok atau pamannya ini masih juga termasuk ahli waris. Jadi yang meninggal punya saudara sekandung ini punya anak laki-laki, maka ini masih termasuk ahli waris. Kemudian yang kesembilan adalah anak saudara sebapak. Jadi saudara sebapak ini punya anak, maka anaknya itu masih termasuk ahli waris. Yang ke-10 paman. Paman itu yang dimaksud paman di sini adalah paman yang dari bapak. Jadi si mati mempunyai bapak, nah, bapaknya yang meninggal ini punya saudara laki-laki, maka disebut paman. Jadi paman khusus yang dari bapak, bukan paman yang dari ibu. Saya ulangi, jadi yang disebut paman ini harus juga dipastikan adalah paman yang dari bapak. Itu masih termasuk ahli waris. Kemudian paman sebapak masih juga termasuk ahli waris. Paman sebapak, kemudian 12 anak paman sekandung. Berarti dengan yang meninggal ini adalah apa itu namanya pernah misanan ya, atau apa tuh istilahnya tuh misanan itu, atau sepupu, saudara sepupu, itu juga masih termasuk ahli waris. Yang bapaknya itu adalah sama ibu dan bapaknya dengan bapaknya yang meninggal. Kemudian yang 13 adalah anak paman sebapak. Yang ke-14 suami, kemudian yang 15 yang memerdekakan. Jadi 15 ini adalah termasuk ahli waris. Tetapi bukan berarti semua itu mendapat warisan. Ini juga perlu dipahami bahwa ahli waris yang 15 yang terdiri dari laki-laki ini semuanya adalah ahli waris, tetapi bukan berarti semuanya itu dapat warisan, karena nanti tergantung kepada siapa yang ada yang lebih dekat dengan yang meninggal itu. Nah, nomor urutan ini sudah merupakan angka prioritas. Maksudnya manakala ada nomor 1, otomatis nomor 2 dan seterusnya itu adalah mahjub atau terhalang. Nah, kecuali nomor 3, kemudian selain daripada itu adalah termasuk mahjub. Seandainya ada anak laki-laki, mahjub itu terhalang, maksudnya terhalang itu tidak mendapat warisan. Kemudian yang perlu juga diketahui juga ahli waris perempuan. Yang pertama adalah anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi yang dimaksud ataupun yang dijelaskan disebut cucu di sini sudah harus dipastikan bahwa adalah cucu yang dari anak laki-laki.
Kalau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Saya ulangi, ini karena penting ya, karena ini adalah kita mengetahui cucu itu ada dari anak laki-laki, ada dari anak perempuan. Tetapi yang dimaksud di dalam ilmu faraid di sini adalah yang dimaksud cucu adalah cucu yang dari anak laki-laki. Jadi saya ulangi, nomor 1 adalah anak perempuan, nomor 2 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Nah, ini juga harus diketahui, ini kelihatannya kok apa tuh namanya ada yang nggak setuju. Nah, artinya kalau setuju atau tidak ini adalah suatu aturannya. Yang ketiga adalah ibu. Ibunya yang meninggal. Kemudian yang keempat adalah nenek yang dari ibu. Nomor 5 adalah nenek dari bapak. Nomor 6 saudara sekandung, artinya saudara seibu sebapak. Kemudian nomor 7 saudara sebapak. Nomor 8 saudara seibu. Nomor 9 istri. Nomor 10 yang memerdekakan. Jadi ahli waris perempuan ada 10, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, kemudian saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, istri, dan yang memerdekakan. Jadi kita sudah membuat apa itu namanya posternya atau ringkasan. Praktisnya di dalam poster kita sudah siapkan sebetulnya di dalam bukunya sudah direkomendasikan dari MUI Jawa Barat, dan juga ada sambutan dari Pak Miftah Farid, dan juga ada sambutan dari MUI Kota Cimahi. Ini barangkali nanti bisa ada yang ingin memiliki. Itulah ahli waris yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi kalau seandainya ada yang meninggal, tinggal disatukan ahli warisnya tadi. Anak laki-laki misalnya berapa, anak perempuan berapa, kemudian adakah saudaranya, adakah bapaknya, ibunya. Nah, itu nanti dicari ahli waris itu yang 25 itu. Karena ada ahli waris yang tidak pernah terhalang oleh siapapun. Jadi ahli waris yang tidak pernah terhalang oleh siapapun yaitu ada 5. Yang pertama adalah anak laki-laki, 2 anak perempuan, 3 adalah bapak, keempat adalah ibu, yang kelima adalah suami atau istri. Ini orang atau ahli waris ini tidak pernah terhalang oleh siapapun, atau dengan kata lain bahwa dia pasti mendapat. Jadi tidak ada yang menghalang-halanginya. Kemudian perlu juga diketahui ahli waris yang mempunyai bagian tertentu. Maksudnya ahli waris yang mempunyai bagian tertentu ini bagian-bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Misalnya sekian, misalnya setengah, misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Ini yang disebut zawil furud, atau zawil furud ini adalah atau yang disebut furudul muqaddaroh. Jadi kadang-kadang disebut furudul muqaddaroh, kadang-kadang disebut zawil furud. Zawil furud itu adalah ahli waris yang punya bagian-bagian tertentu. Atau furudul muqaddaroh artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan. Jadi sama. Jadi ahli waris yang punya bagian tertentu, yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan mendapat bagian setengah apabila seorang. Jadi manakala seseorang itu meninggal, punya anak perempuan satu-satunya, atau tinggal satu-satunya. Jadi tadinya misalnya 3 anak perempuannya, tapi yang 2 meninggal. Kemudian orang tuanya meninggal, tinggal 1, maka bagiannya itu adalah setengah. Itu surat An-Nisa ayat yang ke-11. Kemudian
Anak perempuan dapat 2/3 manakala 2 orang atau lebih. Jadi kalau anaknya yang meninggal itu perempuan, maksudnya tidak ada yang laki-laki. Begitu juga anak perempuan tunggal, tidak ada yang laki-laki. Maka bagiannya setengah, kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3. Tetapi kalau ada anak laki-laki, dia atau anak perempuan tadi tidak mempunyai bagian tertentu. Saya ulangi, anak perempuan tadi manakala ada anak laki-laki, dia tidak mempunyai bagian tertentu. Dia mengambil bagian asobah. Asobah itu sisa. Jadi asobah itu sisa atau dia mengambil seluruhnya. Jadi bagian itu ada 2. Yang pertama adalah bagian tertentu, yang kedua adalah bagian asobah. Bagian asobah itu ringkasnya atau mudahnya kita mengingat bahwa asobah itu adalah bagian tidak tertentu. Jadi ada bagian tertentu, misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, itu bagian tertentu. Sedangkan asobah itu bagian tidak tertentu. Maksudnya tidak tertentu, manakala ada ahli waris yang punya bagian tertentu, dia mengambil sisanya. Kalau tidak ada ahli waris yang punya bagian tertentu, dia mengambil seluruhnya. Itu yang dimaksud dengan asobah atau bagian tidak tertentu. Maka bagian asobah itu kadang-kadang dapat banyak, dan kadang-kadang dapat sedikit, dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali, alias habis karena sudah diambil oleh ahli waris yang punya bagian tertentu. Nah, ini. Jadi di situ ada nomor dalil. Sebetulnya di dalam poster itu ada nomor dalilnya. Di situ diterangkan nomor semua tadi, anak perempuan tadi keterangannya adalah surat An-Nisa ayat 11. Kemudian mahjub atau terhalang oleh tidak ada. Artinya anak perempuan ini tidak pernah terhalang oleh siapapun, atau pasti dia mendapat warisan. Yang kedua adalah cucu perempuan. Jadi ini adalah formatnya sama, manakala kita sudah paham 1 atau 2 angka saja, insya Allah ke bawah itu formatnya sama. Jadi mudah untuk dipahami. Karena ilmu waris ini sebetulnya sangat-sangat mudah. Nah, yang susah itu adalah masalahnya. Artinya sudah ada pertentangan, sudah ada benih-benih untuk perselisihan di dalam keluarga. Ini biasanya susahnya itu di situ. Tapi kalau aturan perhitungan sebetulnya sangat sangat mudah sekali. Jadi yang susah itu adalah menyatukan keluarga tersebut agar supaya menyadari betul bahwa ini adalah suatu kewajiban. Nah, setelah perhitungan itu paling antara 5 sampai 10 menit bisa selesai itu. Walaupun miliar sekalipun. Nah, kalau ngitungnya yang susah itu adalah menyatukan hati ahli waris ini. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, cucu perempuan. Cucu perempuan dapat setengah apabila seorang. Ini hampir sama dengan nomor 1. Hanya bedanya hanya 2 saja, hanya 1 saja bedanya. Jadi cucu perempuan dapat setengah bila seorang. Kemudian apabila 2 orang atau lebih dapat 2/3. Kalau tidak ada yang laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Begitu juga cucu perempuan dapat 1/6 apabila ada seorang anak perempuan. Kalau ada cucu perempuan 1 misalnya, dan ada anak perempuan 1, maka bagian anak perempuan tadi berapa? Di situ adalah setengah. Kemudian untuk cucu perempuan adalah 1/6. Karena maksimal bagian anak perempuan itu adalah 2/3. Jadi cucu perempuan ini seandainya anak perempuannya hanya 1, dianggap cucu perempuan ini dianggap sebagai anaknya almarhum. Maka bagiannya tidak boleh lebih dari 2/3.
Karena kalau misalnya dijumlahkan setengah dengan seperenam itu sama dengan 2/3. Maksimal bagian anak perempuan itu adalah 2/3. Maka cucu ini dianggap sebagai anak perempuan. Jadi seakan-akan ada 2 anak perempuan yang bagiannya 2/3 tadi. Kemudian dapat asobah cucu perempuan tadi manakala ada cucu laki-laki. Jadi kalau ada cucu laki-laki baik anak ataupun cucu maka bagiannya menjadi tidak tertentu alias asobah bagiannya. Ini yang apa itu namanya yang berkaitan dengan bagiannya. Dan ini insya Allah dengan kita memahami 1, 2, atau 3 ya. Ini insya Allah ke bawahnya itu mudah ya. Artinya sama, formatnya adalah sama. Kemudian di situ dari nomor dalil di sana ada disebutkan nomornya di dalam poster tersebut. Tapi yang jelas semuanya ini adalah keterangannya dalam surat An-Nisa ayat 11. Kemudian mahjub atau terhalang oleh anak laki-laki atau anak perempuan 2 orang atau lebih. Jadi anak perempuan tadi manakala ada anak laki-laki maka terhalang atau mahjub, tidak dapat warisan kalau ada anak laki-laki cucu perempuan tadi. Begitu juga kalau ada 2 anak perempuan. Jadi kalau ada 2 anak perempuan maka cucu perempuan terhalang atau mahjub. Karena sudah diambil bagiannya itu maksimal adalah 2/3 tadi. Maka cucu perempuan tidak mendapat bagian. Ini adalah apa tuh sebab mahjub atau terhalang oleh siapa di situ. Yaitu diterangkan bahwa anak laki-laki atau ya bukan dan, berarti salah satu dari kedua ini manakala itu ada maka cucu perempuan terhalang. Jadi yang menghalangi cucu perempuan adalah anak laki-laki atau anak perempuan 2 orang atau lebih. Nah, kemudian ibu, kita sampai kepada ibu saja dulu. Nah, ibu ini ada 1/3 mal apabila tidak ada anak atau tidak ada cucu. Jadi keterangannya surat An-Nisa ayat 11. Kemudian maksudnya 1/3 mal itu adalah 1/3 dari keseluruhan. Harta yang peninggal tadi berapa? Maka ibu dapat 1/3. Kalau tidak ada anak, si mati tadi tidak punya anak, tidak punya cucu, yang ada adalah ibunya si mati tersebut, maka ibu mendapat bagian 1/3 mal. Artinya 1/3 dari keseluruhan yang dimaksud 1/3 mal itu. Yang kedua ada 1/3 sisa. Ini juga perlu agak apa itu namanya perlu dijelaskan juga, perlu dikotret lah kalau apa tuh dihitungan itu. Jadi ada 1/3 mal, maksudnya 1/3 mal itu adalah 1/3 dari keseluruhan. Nah, kalau 1/3 dari keseluruhan kan mudah. Kemudian yang kedua adalah 1/3 sisa. Jadi kalau ada kasusnya tertentu saja ini. Kasusnya seseorang meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan bapak, kemudian meninggalkan suami atau istri. Jadi kasusnya hanya tertentu saja. Kalau kasusnya hanya ada 3 orang tersebut, 3 orang ahli waris, yaitu ibu, kemudian bapak, kemudian suami atau istri. Maka bagian ibu adalah 1/3 sisa. Maksudnya 1/3 sisa itu adalah 1/3 setelah diambil bagian suami atau istri. Mungkin bisa dikotret di situ misalnya kita itu ya apa tuh silakan di kotret di situ. Jadi kasusnya 3 orang, suami,
kemudian ibu, kemudian bapak. Suami mendapat bagian setengah. Kemudian ibu mendapat sepertiga sisa. Kemudian bapak adalah bagiannya adalah asobah. Jadi nanti bisa ditulis di situ. Nanti kita akan ketahui bagiannya itu berapa. Sepertiga antara perbedaan antara sepertiga mal dan sepertiga sisa. Jadi sepertiga sisa itu adalah sepertiga setelah diambil bagian suami atau istri. Jadi kalau misalnya karena ada apa itu namanya ada dua angka yang muncul antara perbedaan antara sepertiga mal dan sepertiga sisa. Jadi bisa disatukan. Jadi misalnya sepertiga bagiannya tadi adalah misalnya suami. Suami bagiannya adalah setengah. Kemudian ibu mendapat bagian sepertiga. Kemudian bapak mendapat bagian sisa atau asobah. KPK di situ, KPK apa KPK itu? Kelipatan persekutuan terkecil, atau buatlah bilangan yang sekecil-kecilnya yang bisa dibagi oleh masing-masing penyebut tadi, yaitu angka setengah dan sepertiga, 2 dan 3. Angka berapa itu? Berarti angka 6. Jadi angka 6 itu setengahnya 6 sama dengan 3. Sepertiganya 6 adalah 2. Kemudian 6 diambil 3, diambil 2, masih ada sisa 1. Yaitu 1 ini adalah bagian sepertiga mal ini. Jadi hasil dari sepertiga mal seperti itu. Jadi suami dapat setengah, ibu dapat sepertiga, dan bapak adalah sisa. Jadi kalau angkanya di situ muncul 3, 2, dan 1. 3 mal, cara perhitungannya adalah sepertiga sisa adalah perhitungannya adalah sepertiga. Tadi muncul angka KPK-nya adalah 6. Setengahnya 6 adalah 3. Sepertiganya 6. Sepertiganya 3. Jadi bukan sepertiganya 6. Ini bedanya antara sepertiga sisa dan sepertiga mal. Ini contohnya di sini. Jadi perbedaan sepertiga mal dan sepertiga sisa. Kalau sepertiga sisa diambil dulu bagian suami, berarti kan 3. 3 sepertiganya 3 sama dengan 1. Sisanya masih ada sisa 2. Jadi untuk ibu itu adalah 1 bagian, untuk bapaknya adalah 2 bagian. Kalau sepertiga mal tadi adalah kebalikannya. Untuk ibu 2 bagian, untuk bapak malah 1 bagian. Ini perbedaan antara sepertiga mal dan sepertiga sisa. Itu yang berkaitan dengan daftar ahli waris yang punya bagian tertentu. Itu memang harus lebih lanjut nanti. Insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu lagi atau ada kelanjutan bagaimana, nanti bisa kita sama-sama belajar. Kemudian di situ di dalam hitungan waris itu ada 3 contoh ini. Jadi ada contoh normal, ada contoh normal. Normal itu maksudnya tidak ada masalah. Maksudnya adalah hartanya pas. Contoh normal, cara normal, cara al-aul, dan cara arot. Ini ada 3. Karena setiap kasus di dalam hitungan itu pasti akan terjadi salah satu dari 3 cara tersebut. Maka inilah perlunya kita harus mengetahui caranya. Contoh yang mudah misalnya, seseorang punya harta peninggalannya itu 100 juta. 100 juta, setengahnya itu berapa?
yaitu 50 juta. Tapi kalau hitungan waris belum tentu. Setengahnya 100 juta itu bisa 50 juta, berarti normal itu. Bisa juga 30 juta, ini setengahnya 100 juta sama dengan 30 juta. Ini mana ada itu matematik itu kan tidak ada itu. Tetapi dalam waris inilah uniknya di dalam pembagian waris ini. Kemudian yang kedua adalah contoh awal. Jadi contoh normal ini sudah seperti matematik lah biasa. Jadi tidak ada masalah. Jadi contoh setengahnya 100 juta ya 50 juta. Contoh di sini adalah kasusnya istri satu saudara seibu, kemudian ibu, kemudian paman sekandung. Bagian istri adalah 1/4 karena tidak ada anak. Kemudian saudara seibu bagian adalah 1/6, ibu dapat 1/3 karena tidak ada anak, tidak ada cucu, maka bagian ibu itu adalah 1/3. Kemudian paman sekandung mendapat bagian asobah atau sisa. Nah, setelah kita ketahui bagian-bagian itu, kita harus membuat pokok masalahnya. KPK-nya yang bisa dibagi 4, dibagi 6, dibagi 3 adalah angka 12. Angka 12, 1/4-nya 12 sama dengan 3, 1/6-nya 12 sama dengan 2, 1/3-nya 12 sama dengan 4, sisanya masih ada sisa 3. Jadi 12 diambil 2, diambil 3, diambil 2, diambil 4, masih ada sisa 3. Jumlahnya 12. Jadi yang dimaksud normal adalah KPK dengan jumlah bagian itu adalah sama. KPK 12, jumlahnya 12. Itu yang dia maksud dengan normal. Itu tidak ada masalah di dalam hitungan. Ini yang ada masalah yang contoh yang kedua, yang B ini. Cara al-awl. Al-awl itu kurang. Contoh kasusnya adalah saudara perempuan sekandung. Seorang saudara perempuan sekandung adalah dapat setengah. Kemudian 2 saudara seibu dapat 1/3. Kemudian ibu dapat 1/6. Kemudian istri dapat 1/4. Nah, ini angka-angka ini dalam ayat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hitungan waris atau di dalam masalah waris ini sebetulnya tidak ada perbedaan, tidak ada Persis, tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Ini semua adalah sama. Justru waris inilah yang mempersatukan sebetulnya pada organisasi-organisasi Islam tersebut. Jadi karena tidak ada perbedaan tentang bagian itu. Jadi bagian al-awl ini adalah kurang. Jadi KPK-nya karena angka yang bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 6, dibagi 4 adalah angka 12 juga. Maka setengahnya 12 sama dengan 6, 1/3-nya adalah 4, 1/6-nya 12 sama dengan 2, 1/4-nya 12 sama dengan 3, jumlahnya 15. Jadi KPK 12, jumlahnya 15. Ini sudah pasti kurang tuh hartanya. Maksudnya kurang adalah tidak persis. Setengah itu mesti mendapat setengah tadi. Jadi pasti kurang. Nah, setelah diketahui jumlahnya itu ada 15, ini rumusnya rumus hitungan. Karena rumusnya mau pas, mau kurang, mau lebih, rumusnya itu hanya satu saja sebetulnya. Harta harus dibagi jumlah bagian. Saya ulangi, ini rumusnya. Ini sangat penting untuk diketahui bahwa rumus hitungan yaitu jumlah harta, misalnya berapapun hartanya, kemudian dibagi jumlah bagian kali bagian masing-masing. Itu sudah pasti nanti kalau pas ya pas, kalau kurang sudah dikurangi semua. Karena hitungan waris itu di samping hitungan matematik juga ada keadilan. Jadi al-awal ini ceritanya kurang.
karena kurang maka semuanya harus dikurangi. Itu pada dasarnya dari sana itu sumbernya. Karena kurang maka harus dikurangi. Karena kalau dihitung setengahnya dikasih misalnya di situ angkanya 30 juta misalnya. Mestinya setengahnya adalah 15 juta. Nyatanya 12 juta. Ini salah satu contohnya. Karena kalau dihitung sesuai dengan bagian masing-masing itu bisa sampai 40 juta. Nah, masalahnya kurang 10 juta ini siapa yang bertanggung jawab, kan begitu. Nah, karena kurang maka semuanya harus dikurangi. Besar kecilnya pengurangan sesuai bagian masing-masing. Inilah apa tuh cara atau rumus untuk mengetahui bagian-bagian tersebut. Ya, rumusnya yaitu harta harus dibagi jumlah bagian kali bagian masing-masing. Itu nanti sudah otomatis. Kalau pas sudah pas, tidak ada masalah. Kalau kurang sudah dikurangi, masing-masing itu sudah dikurangi, besar kecilnya sesuai dengan bagian masing-masing. Nah, tentunya yang mendapat setengah dengan yang mendapat seperenam tentu berbeda pengurangannya. Nah, dengan rumus itu maka sudah bisa diketahui bahwa bagian kalau pas sudah diberikan sesuai dengan hak-haknya, kalau kurang sudah dikurangi semuanya, besar kecilnya pengurangan sesuai dengan bagian masing-masing. Begitu juga contoh yang C, yaitu yang ketiga adalah arot. Arot itu artinya mengembalikan sisa. Jadi hartanya masih ada sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang punya hak bagian tertentu tadi, hartanya masih ada sisa. Nah, sisa ini dikemanakan? Kan begitu pertanyaannya. Nah, karena ada sisa, supaya tidak ada sisa, maka rumusnya tadi adalah harta, berapapun hartanya, harus dibagi jumlah bagian kali bagian masing-masing. Nanti pasti adalah pas dan benar, itu sudah pasti. Sudah pasti pas dan benar. Manakala harta tersebut dibagi jumlah bagian. Nah, contoh yang ketiga ini bahwa kasusnya adalah anak perempuan. Anak perempuan satu, anak perempuan itu bagiannya adalah setengah. Kemudian cucu perempuan dapat seperenam, sebagaimana yang tadi. Kemudian ibu mendapat seperenam. Jadi ada angka setengah, seperenam, dan seperenam. Harta ini masih sisa. KPK-nya adalah 6, setengahnya 6 sama dengan 3, seperenamnya 6 sama dengan 1, seperenamnya 6 sama dengan 1. 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5. Hartanya adalah 10.000 di situ. 10.000 dibagi 5 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan itu sudah pasti pas dan benar. Inilah contoh yang lebih ya. Contoh yang lebih karena kalau misalnya setengah 10.000 mestinya harusnya adalah 5.000, nyatanya adalah 6.000. Inilah bagian-bagian atau hitungan-hitungan yang mewakili sebetulnya semua hitungan tidak terlepas dari salah satu ketiga ini. Maka perlunya kita mengetahui ketiga-tiganya karena mungkin saja salah satu ini terjadi. Itu setiap kasus pasti akan terjadi salah satu dari hitungan ini. Jadi kalau tidak pas kurang, kalau tidak kurang lebih. Tapi rumusnya, hitungannya hanya satu rumusnya. Harta berapapun jumlah hartanya, kemudian dibagi jumlah bagian. Karena dengan dibagi jumlah bagian itu sudah otomatis. Karena kalau sudah pas, ya pas masing-masing. Kalau kurang, sudah dikurangi masing-masing. Kalau lebih, juga sudah ditambah masing-masing. Besar kecilnya tambahan atau pengurangan sesuai dengan bagian masing-masing. Itulah yang perlu diketahui. Mungkin sementara di situ dulu. Barangkali ada
pertanyaan barangkali? Enggak, silakan. Kemudian nih penting sekali juga seandainya itu ada manfaat tadi, ada bisa dicariahkan kepada yayasan tersebut yang sangat membutuhkan rupanya. Bisa diwakafkan sehingga dengan wakaf itu adalah bisa manfaat baik kepada almarhum ataupun almarhumah, kemudian juga pada ahli waris tersebut untuk mengabadikan manfaat. Oke, itu dulu sementara. Gimana lanjutannya? Ada pertanyaan nggak? Masya Allah, sangat Ya. penting sekali ya untuk pembahasan materi ini Ustaz, yang penuh dengan aritmatika ya. Ternyata banyak banget yang harus dibagi tentang waris ini. Ustaz, ini izin bertanya Ustaz, ada dari Mas Furo Arasid. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Gimana Ustaz? Jelas, Kedengaran Ustaz? kurang jelas. Oh, kurang jelas. Suaranya kecil. Izin bertanya Ustaz. Bismillah. Ya, Sudah ya, dengar, silakan. Ustaz? Oke. Ya, ya, sudah. Dari Mas Roro Arasid katanya bagaimana dengan anak angkat, apakah tidak bisa menjadi ahli waris? Dan kebetulan ini seorang janda dengan anak satu, yaitu anak angkat, dan si ibu tersebut tidak memiliki saudara dan orang tua. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Untuk anak angkat itu memang tidak termasuk ahli waris. Tetap dalam pembahasan Islam sekarang itu ada maksimal harus diberikan sepertiga. Jadi sepertiga itu sebagai apa itu namanya wajibahnya. Jadi sangat-sangat logis seandainya anak angkat tersebut diberikan sepertiga. Ini karena ada dua kasus. Ada dua kasus. Yang pertama adalah seakan-akan dimiliki oleh semua ahli waris, dimiliki oleh ahli waris, sehingga anak angkat itu tidak kebagian sama sekali, sampai kasarnya itu sampai diusir dari rumah tersebut. Padahal dia dari lahir sudah dibawa oleh bapak atau orang tua angkatnya ini. Ini sangat mendolimi terhadap orang tersebut. Atau juga sebaliknya, ada juga kasus bahwa semuanya itu dimiliki oleh anak angkat, sehingga ahli waris ini tidak mendapat bagian. Nah, karena dengan ada dua peristiwa itu, maka sangatlah wajar seandainya anak angkat itu diberikan hak adalah sepertiga maksimal. Ini dalam kompilasi hukum Islam ada dijelaskan. Baik itu ada wasiat atau tidak ada wasiat, maka anak angkat itu berhak untuk dapat bagian sepertiga. Itu. Masya Allah. Itu mudah-mudahan terjawab ya Bapak Mas Roro Arasid tentang pertanyaannya. Insya Allah. Lanjut untuk pertanyaan kedua dari Bapak Muhaimin. Assalamualaikum Ustadz, saya Muhaimin izin bertanya. Katanya bagaimana jika seseorang meninggal tanpa membawa wasiat atau pembagian waris yang jelas? Apa yang terjadi pada harta yang ditinggalkan? Gitu Ustadz. Syukran. Artinya tidak ada ahli waris ya. Kalau tidak ada ahli waris, memang apalagi kalau sudah diketahui, karena kan mungkin saja dia sudah tahu nanti saya tidak punya ahli waris. Nah, mungkin tidak ada saudara, orang tuanya juga sudah tidak ada. Nah, itulah perlunya di wakaf tadi untuk menampung daripada harta tersebut. Karena tetapi itu kan bagi yang bersangkutan itu sendiri masalahnya. Apakah itu nanti diwasiatkan, misalnya seandainya saya meninggal, harta saya berikan kepada yayasan misalnya. Itu seandainya tidak ada ahli waris dalam rangka untuk menjalankan, karena apa itu nanti harta yang akan abadi, yaitu idza mata pun atama in kota amalu illa min salasin tuh. Apabila meninggal seseorang itu maka putuslah segala seluruh amalnya tuh, kecuali anak yang soleh salah satunya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga harta yang dimanfaatkan
atau yang masih dimanfaatkan, yang diwakafkan, termasuk yang diwakafkan itu untuk melanjutkan pahala-pahala yang mestinya tidak dapat karena sudah meninggal, tetapi manakala ada harta wakafnya itulah yang masih mengocor atau mengalir di dalam pahalanya tersebut. Ini yang berkaitan yang tidak ada ahli waris ya. Alangkah baiknya seandainya diwakafkan saja. Insya Allah gitu ya. Syukur Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Bapak yang bertanya. Masya Allah, banyak banget sebenarnya pembahasan ini tuh. Tadi di awal materi itu minimal 4 jam pembahasannya Ustaz ya. Untuk membahas waris ini. Insya Allah mungkin dari tim Rumah Bintang Indonesia akan ada materi lanjutan tentang ahli waris ini yang menurut saya sangat penting sekali untuk kita ketahui ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada dari Bapak Agung. Ustaz, jika ada pewaris meninggalkan harta warisan yang belum terbagi sampai sekarang, misalnya harta itu berupa sebidang tanah dan bangunan, dan pada saat ini ahli warisnya ada yang tidak mau tanda tangan surat keterangan waris, sehingga menyebabkan proses pembagian waris terkendala. Bagaimana pembagian waris tersebut? Apakah langsung dibagi 2/1 laki-laki dan perempuan terhadap para ahli waris yang masih hidup, atau seperti apa Ustaz? Betul nih, sering-sering kali terjadi bahwa harta, misalnya bapaknya meninggal, belum dibagi warisnya. Mestinya tiap peristiwa itu secepat untuk diselesaikan. Permasalahannya adalah nanti kalau ada yang meninggal yang berikutnya, misalnya belum dibagikan, ada yang meninggal. Inilah yang nanti ada dua kasus, itu dua perhitungannya. Makanya setiap kali ada yang meninggal, mestinya harus secepatnya untuk dibagikan. Seandainya ada yang meninggal. Karena kalau begitu juga perlu juga disadarkan bagi yang karena kemungkinan seperti itu akhirnya susah untuk meminta tanda tangan padahal ini harus dijual misalnya atau harus dilepaskan karena ini perlu dibagikan warisnya, jangan sampai nanti tertunda lagi gara-gara ada yang tidak mau tanda tangan. Inilah perlunya penyuluhan. Jadi sebelum sebelum apa itu pembagian waris ini diberikan pengetahuan tentang yang berkaitan dengan masalah waris, karena ya itu adalah suatu kedoliman, bentuknya penghambatan, dan orang yang mendolimi, apalagi yang didolimi itu adalah saudaranya sendiri. Ini adalah sangat sangat apa itu namanya sangat besar sekali dosanya orang yang mendolimi terhadap saudaranya sendiri. Mungkin itu yang itu yang bisa disampaikan. Oh, benar. Ustaz, kalau tentang waris ini banyak sekali yang ini ya, saling sikut mungkin satu sama lain dalam keluarga gitu ya, tentang pembagian bangunan, tanah, dan yang lainnya gitu, Masya Allah. Maka ibu-ibu dan bapak semuanya, ini penting sekali ilmu tentang waris ini kita ketahui ya. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz dari Ibu Latifah Anur. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, saya Latifah Anur izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang hukum pembagian warisan menurut adat Minangkabau, yang mana perempuan mendapat bagian yang lebih banyak dari laki-laki? Bagaimana jika salah satu ahli waris ingin menerapkan pembagian secara syariah dan menimbulkan pertentangan dalam keluarga? Jadi baiknya seperti apa Ustaz? Apa Betul, adat ya. atau bagaimana gitu? Itulah perlunya dipahami tadi bahwa hukum waris itu diturunkan bukan karena kelompok atau golongan. Berarti semua yang mengakui bahwa hukum Islam, orang Islam berarti mengakui tentang pembagian Islam. Itu kan langsung di dalam pembagian waris itu ayatnya itu sudah satu paket. Jadi surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 itu tentang bagian.
An-Nisa yang 3 ayat ini tentang bagian-bagian haknya berapa, bagiannya berapa bagi si A, si B dan seterusnya. Ayat yang ke-13-nya. Jadi 11, 12, yang ke-13-nya. Tilka hududullahi. Ini ayatnya. Tilka hududullahi itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa tilka hududullahi itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan taat kepada utusannya, yudkhilhu jannatin Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi janji Allah siapa saja yang melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah, Allah janjikan surga. Kemudian ayat yang ke-14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang maksiat kepada Allah, artinya tidak mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah, padahal Allah sudah menjelaskan. Wa rasulahu dan maksiat kepada utusannya, wa yata'adda hududahu. Dan bahkan melewati batas. Artinya melewati batas itu sudah ada aturan, tidak mau memakai aturan tersebut, padahal itu adalah aturan Allah, tetapi membuat aturan sendiri. Apakah di mana saja, tidak orang Sunda, tidak orang Jawa, tidak orang Minang, manakala itu adalah ta'adda hududahu, melewati batas, maka Allah janjikan juga naron, masuk ke dalam neraka. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-14-nya. Jadi seakan-akan urusan waris ini silakan mau memilih surga, Allah tidak akan beruntung. Silakan pengen neraka pun juga Allah tidak akan rugi. Ini saking pentingnya sampai pembagian waris ini satu paket tuh. Sudah bagiannya ditentukan, siapanya sudah ditentukan, kemudian sanksinya ataupun hadiahnya juga sudah ditentukan. Inilah juga pentingnya kita ataupun kaum muslim ini memahami. Insya Allah dengan memahami itu, insya Allah akan mudah menerapkan. Jadi tidak di mana saja atau suku mana saja, manakala seperti ayat 12 misalnya, berarti Allah janjikan surga. Kemudian kalau ayatnya itu adalah yang ke-14-nya tadi, malah membuat aturan sendiri, apalah istilahnya atau apalah alasannya, itu adalah adat dan lain sebagainya, karena hukum itu adalah tidak mengenal adat. Asalkan itu adalah adat, itu harus mengikuti pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau urusan waris ini adalah semuanya itu adalah milik Allah. Jadi harus dipahami bahwa harta warisan itu adalah milik Allah. Ya, karena milik Allah, maka yang berhak untuk menentukan siapa dan berapanya ini adalah Allah sendiri. Jadi ibarat kita sekalian misalnya punya mobil nih, atau tetangga kita punya mobil, tapi tiba-tiba kita sendiri yang tetangganya yang membagikan misalnya. Nah, itulah satu gambaran bahwa harta peninggalan atau harta warisan itu adalah milik Allah, bukan milik ahli waris. Makanya harus mengikuti ketentuan yang pemiliknya. Jadi bukan ahli waris itu. Karena banyak kejadian bahwa dianggap sebagai kebenaran kalau seseorang itu membagikan waris, kemudian kondisinya itu dalam keadaan aman misalnya. Karena sering juga kejadian seperti itu. Pak Ustadz, ini sudah saya bagikan, sudah saya bagi rata semuanya, dan semua apa itu namanya, semua menerima dan tidak ada masalah sampai sekarang. Ini kan satu apa itu namanya, dianggap apa itu kesepakatan itu adalah sebagai kebenaran. Ini yang salah kaprahnya di sini nih. Jadi kebenaran
tidak karena kesepakatan. Karena kalau seandainya karena kesepakatan, misalnya sholat subuh itu 2 rakaat, misalnya mari kita sepakati hari ini adalah menjadi 4 rakaat, misalnya. Setuju? Apakah dengan setuju itu kemudian sholat subuhnya menjadi benar? Ya, tidak, tidak juga. Ini salah satu contohnya. Ini ya, begitu ya. Masya Allah ya, semoga terjawab ya untuk dari pertanyaan Bapak tersebut. Masya Allah banget sebenarnya materi ini sangat menarik dan memang sesuatu yang harus kita ketahui ya tentang waris itu di dalam keluarga. Karena tidak sedikit itu ada yang dalam tanda kutip saling bunuh membunuh untuk pembagian harta gitu ya, nauzubillah. Karena semuanya sudah Allah tetapkan itu di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya ada pembagian-pembagian khusus untuk warisan tersebut. Baik Ustadz, jazakallah khairan katsiran telah menemani kami dalam acara webinar Ada Apa Dengan Warisan yang sangat penting ini, yang insya Allah ini semua pasti bermanfaat untuk kita semua ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini, kepada Ketua Yayasan dan semua yang ikut hadir dalam acara ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan gitu ya. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah ada di grup untuk pertanyaan jawaban selanjutnya gitu ya insya Allah. Untuk Ya, pengumuman silakan, giveaway, insya silakan Allah seandainya ada yang bisa. bertanya, silakan di grup atau langsung ke itu bisa. Boleh Ustaz, Masya Allah, syukran Ustaz. Nah, untuk Ibu Bapak yang insya Allah pemenang giveaway atau door prize akan diinfokan oleh panitia ya. Nah, untuk sebelum meninggalkan webinar pada malam hari ini, kita ada sesi foto terlebih dahulu. Untuk operator, kita foto terlebih dahulu. Boleh di on cam ya, Ibu Bapak semuanya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Sudah siap? Boleh di on cam semuanya ya, tolong ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk semua peserta webinar jangan lupa diisi link kehadirannya gitu ya, insya Allah. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir jangan lupa untuk bisa ikut berkontribusi dalam program kebaikan di Rumah Bintang Indonesia. Bisa dikunjungi info lebih lengkapnya di website resmi kami di rumahbintangindonesia.org gitu ya. Alhamdulillah acara yang sangat spesial ini dalam pembahasan webinar Ada Apa Dengan Warisan telah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insya Allah semuanya pasti ada dalam keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk menutup acara pada malam hari ini, kita baca Alhamdulillah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya pribadi mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali ke webinar selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Udah dipoto, Pak. Nanti pas ini.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد